itu untuk kuntilanak merah, ibu sama anak lagi ayunan. Pinggir kali ada makhluk semacam gundurwo. Gede, cuman rambutnya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riko di channel Catatan Kaki dalam segmen Cerita Malam. Bagi warga Cirebon yang ingin bercerita atau memiliki pengalaman pribadinya, bisa menghubungi nomor WA di bawah ini. Ya, kembali lagi di Cerita Malam. Kali ini kita mendatangkan narasumber yang berprofesi sebagai nelayan di pesisir pantai Cirebon. Mang Atim, boleh perkenalkan dulu nggak sama teman-teman Cerita Malam nih, coba kenalan di. Iya. Ya, nama saya perkenalkan, nama saya Suratin, panggilannya Pak Atim. Panggilannya saya sebagai profesi pencari ikan di pantai laut Kalipekik. Mang Atim usianya berapa? Usia saya umur 53 tahun. 53 tahun. Itu ke nyari ikan udah berapa lama? Kalau cari ikan di situ saya mulai dari kecil, SD kelas 4. Dari SD kelas 4 sampai sekarang masih cari ikan di pantai. Itu nanti hasil ikannya emang buat dikonsumsi pribadi atau memang dijual lagi, Bang? Kalau saya ikannya, kalau ada bakulnya saya ikannya dijual ke bakul. Ya. Nah, kalau nggak di bakul saya dijual keliling sendiri ke perumahan, saya jual sendiri. Iya. Ya. Bang Atim, selama mencari ikan pernah nggak nemuin hal-hal yang mistis? Kalau di pantai saya sering ngorangi misterius gitu ya, makhluk halus itu. Ya. Di pantai itu pas kita berangkat dari rumah, kalau jam 1 saya jebur. Lah pas itu saya tuh lagi tawur jaring. Lah tawur jaring itu pas saya ada yang manggil, Mang Atin lagi ngapain? Saya lagi carikan sendirian. Itu sendiri kondisi? Saya ada yang manggil. Lah saya sendirian carikan tuh. Nah, pas itu saya diem aja. Terus keduanya saya pas lagi ngambat ikan, lagi ngambilin, terus kepala saya ada yang dorong jengukin itu di kejanggalan saya di pantai laut itu. Itu Mang Atim pas lagi dijenguk atau dipanggil-panggil itu munculin sosoknya enggak? Kalau itu tapi nggak ada suaranya aja, saya nggak kelihatan. Ada suara orang manggil saya. Tuh manggil Mang Atim, saya kan di laut pantai itu saya cari nafkah itu saya sendirian. Nggak ada siapa-siapa, itu ada yang manggil. Itu anak nggak nemenin atau apa? Nggak ada, saya sendirian. Berarti itu dengerin suara itu dari jauh atau dari dekat? Itu suara itu dari jauh. Kedengeran dari jauh? Iya dari jauh. Saya kan di pantai, jebur. Tapi ada yang teriak-teriak? Ada teriak, manggil-manggil gitu. Itu emang kondisi di sekitar itu emang sepi ya? Emang sepi, saya sendirian di pantai. Iya. Sendiri, ya? Yang itu kan malam. Kondisi malam jam 1 lebih lah. Iya. Mang Atim kenapa harus jam 1 malam gitu nyari ikan? Soalnya kalau ikan kebanyakan malam sih, kadang air cari pasang surut air, kelihatannya kalau airnya rob malam kita baru jebur. Iya. Nah itu pas yang manggil munculin nggak Bang Atim sosoknya? Ya itu munculi pas saya lagi tawur jaring itu, pas ngambat itu ada yang manggil. Nah terus manggil keduanya, terus lah itu saya ada yang dengul kepala saya, ngangguk dengul tuh saya kan sendirian saya. Itu kejadian pertama yang Mang Atim. Iya. Ada lagi nggak Mang Atim yang sekiranya benar-benar munculin di depan atau menampakkan diri gitu? Nah kalau menampakkan diri itu saya pas waktu Jumat Kliwon itu, pas malam saya mau pulang itu sekitar jam 2-an itu ada sosok makhluk halus itu lagi gentayang, maksudnya lagi ayunan di pohon. Di pohon? Iya, di pohon. Iya, di pohon pinggir kali itu untuk kuntilanak merah, ibu sama anak lagi ayunan. Iya. Itu ganggu Mang Atim kuntilanak merah itu? Oh enggak, malahan saya berani, malahan dia saya coroti itu
hilang. Kalau lampunya matiin dia muncul lagi itu. Itu sama Mang Atim dideketin bener. Malah saya deketin. Itu pas ngedeketin dianya gimana Mang Atim? Kalau dianya ya malahan dia diem aja kalau saya. Diem aja. Kalau sayanya nggak takut tuh bahasa makhluk halus gitu. Kalau itu makhluk halus kan itu perasaan kita sendiri. Kalau mental saya berani, saya berani ngadepin itu. Kalau saya penakut ya kita mentalnya rendah. Tuh. Itu Mang Atim, kuntilanak merah ini dan serem ya Mang? Ya nggak serem lagi itu. Kalau orang biasa larilah. Iya. Itu ngedeketin Mang Atim nggak? Atau emang dia diem aja? Kalau dianya saya ngadepin cuma beda dikali, dia sebelah sana sih seberang, cuma sayanya kan ngadepin, dianya nggak itu. Kalau deket sih saya bisa itu kan harus kita renang dulu ke kali itu, pas di kali itu. Soalnya dia kan ibu sama anak berdua itu lagi ayunan di pantai itu, di samping pinggir kali itu. Pohon ya. Di pohon itu. Itu berarti ngeganggu Mang Atim nggak itu? Oh enggak ganggu. Nggak ganggu. Berarti enggak. Dia emang cuma munculin aja, saya cuman dia pas ngadepin aja ke saya gitu. Jangan-jangan yang manggil Mang Atim itu lagi? Ya kalau itu mah yang manggilnya kurang tahu, soalnya kan dari jauh saya nggak kelihatan. Ya. Iya. Tapi kalau itu mah pas yang kuntilanak merah ini gentayangan ayunan ini. Iya. Nggak ada suaranya atau apa gitu? Ya ada suaranya, suara orang nangis. I namanya juga kan kuntilanak. Iya, cekikikan lah kayak suara burung hantu gitu. Kalau burung hantu kan kuk itu mati karo kayak orang nangis lah. Iya. Itu Mang Atim, berarti kejadian pas mau pulang atau pas baru mulai? Enggak, kalau kejadian itu pas saya mau pulang. Mau pulang. Ngikutin nggak Mang Atim? Kalau itu nggak ngikutin, saya sering kita pulang kita berjalan, biasa nengok kanan kiri, saya nggak ngikutin apa-apa, nggak ada apa-apa. Saya. Sampai rumah pun aman. Sampai rumah saya itu aman. Aman iya. Ya, berarti kirain itu barangkali si kuntilanak merah ini malah ngikutin Mang Atim terus. Oh enggak ngikutin. Ada lagi nggak Mang Atim selain kuntilanak merah? Alhamdulillah itu ada lagi di waktu hari yang itu berapa hari lagi itu saya berangkat lagi itu saya lewat pinggir kali ada masuk semacam genderuwo sosok gede, cuman rambutnya panjang. Dia pas perjalanan. Dia perjalanan saya mau ke pantai gitu. Itu di mana Mang Atim apa? Lokasinya di pinggir kali, sama aja kayak kita lihat ada kuntilanak gitu. Ya. Iya. Itu emang munculin Mang Atim? Emang munculin, saya nggak kelihatan mukanya, itu kelihatan kakinya aja sama rambutnya aja panjang. Gede tinggi atau gimana? Orangnya gede, tinggi sekali. Iya gede. Ya kalau saya tinggian tingginya sih. Iya. Cuma saya kan orangnya nggak penakutan, orangnya beranian lah sayanya. Itu pas kejadian ada genderuwo itu gimana? Ya sayanya juga biasa-biasa aja pas ngonangin dia tuh samping pinggir kali sih. Ya kita jalan kaki aja biasa. Cuek aja lah sayanya lah. Iya. Ya cuek aja, niatnya saya itu cari usaha, cari nafkah lah, kita beli niat macam-macam gitu. Nggak niat mengganggu lah. Niat kitanya nggak niat mengganggu sayanya tuh. Iya. Itu genderuwo itu pas itu gimana Mang Atim? Emang dia diem aja atau emang ngikutin atau gimana Mang Atim? Tapi dua bentuk genderuwonya itu nggak apa sih, nggak ngikutin saya, malahan dia diem aja berarti cuma diem sambil merhatiin mungkin ya Mang Atim ya? Iya, kalau dia tahu orangnya sih mungkin dia kok cuek aja, nggak takut nggak apa. Nah, kalau saya kan orangnya pemberani. Iya. Coba kalau takut mungkin ya, kalau saya takut otomatis saya lari tuh. Saya kan nggak takut. Kalau saya mah dari kecil udah, kalau makhluk halus itu udah sering ngonangi, soalnya saya dari kecil masuk halus itu sering ngonangi gini-gini itu udah sering, saya mah udah biasa. Ya udah berpengalaman, udah lama juga ya Mang Atim ya. Iya. Dari zaman SD sampai sekarang. Iya, saya kan mulai dari kecil SD kelas 4 sampai sekarang hampir dewasa sampai tua. Iya. Jadi udah terbiasa juga ya Mang Atim. Iya, udah biasa. Gitu ya. Tapi ya tetap aja Mang Atim bagi orang-orang awam mah kalau bisa ketemu makhluk-makhluk astral kayak gitu tetap merinding atau takut. Iya.
kalau masalah takut itu tergantung kita mental. Kalau jiwanya kita mentalnya berani, ya kita pasti ketakut. Kalau kitanya berani itu nggak mungkin merinding ketakutan. Kalau orangnya lemah pasti itu dia ketakutan, perasaan badan saya itu merinding kalau ketakutan gitu. Jangankan kalau kita lewat dari kuburan, lewat orang meninggal yang baru itu otomatis kita merinding gitu, bekas orang tabrakan kayak apa. Bang Atim, pas tadi nemuin Gondoruo, nemuin ya, itu ada dia ngikutin nggak bener-bener sampai Bang Atim nyari ikan itu? Oh, nggak sampai ngikutin, ya. Nggak nemuin ikutin ke saya enggak ya. Iya, malah Bang Atim jadi ya cuma ngeliat aja saya cuma lihat aja. Itu pas itu emang dia Noel atau enggak, Bang? Oh, enggak Noel, enggak apa, enggak. Berarti benar-benar cuma berdiri aja. Cuma berdiri aja, dia menakut-nakutin aja. Menakut-nakutin aja. Iya, ke saya tuh. Itu terus kayak gitu gimana, Bang Atim? Katanya tadi kata Bang Atim bilang kalau misalnya kita menemukan khususnya orang lain nemuin makhluk halus itu justru dapat ikannya banyak. Itu bener nggak? Kalau emang saya itu sering kalau nonangin makhluk halus itu di laut, pertama itu usahanya saya dapat banyak ikannya malam itu, kadang dapat 15 kilo ikan bandeng, kadang belanak. Saya kan tiap harinya cari ikan di pantai, jebur itu dapat ikan bandeng, ikan belanak itu dapat 1 blong. Itu 1 blong isi 12 kilo sama racun. Blong itu apa maksudnya, Bang? Maksudnya kalau blong itu drigen. Oh, 1 drigen. Ya, 1 drigen itu penuh itu 12 kilo. Kalau biasanya itu masuk di rajut, waring lah. Iya. Justru malahan nemuin hal-hal goib itu jadinya nyarikannya gampang ya, Mantim ya. Iya. Tambah banyak. Bang Atim ada lagi nggak, Bang Atim nih cerita-cerita yang lainnya, Bang Atim? Kalau saya cerita lagi itu teman saya itu malam mau uka-uka. Uka-uka tuh berarti uka-uka di pantai laut sini, Panset Petik di pohon serut. Itu emang dia sengaja nyari? Iya, teman saya sengaja saya nyari. Uka-uka itu zaman sekarang musimnya. Oh iya, zaman sekarang kan zaman di HP musim itu dapat ya. Kata saya itu lebih baik kumpul-kumpul daripada itu kan uang haram. Barangnya sepalas sedikit tapi nambah habis lah, soalnya itu kan sama aja dengan judi. Orang pikirannya beda-beda, ada yang seneng, ada yang hobi, maksudnya ada yang hobi, ada yang enggak. Kita berdua sama temen di belakang. Nah, di belakang itu saya merinding, tapi ada suara, itu suaranya itu pas itu saya nggak berani, saya mundur. Nah, pas mundur itu teman saya ketakutan, minta pulang. Bener-bener Bang Atim sama temen tuh mundur, lari atau gimana, Bang? Kalau yang mundur teman sayanya nggak mundur, saya maju. Cuman saya nggak, pas maju itu saya nyerah. Berarti setelah itu pulang berarti, Bang Atim? Saya pulang. Lah pas pulang itu saya ditanyain ketemu Pak Ustadz. Pak Ustadz itu namanya Pak Ustadz Mahjudin. Bang Atim dari mana? Saya itu dari sana, Pak, dari pantai. Ngapain? Saya itu habis uka-uka apa? Buat apa? Yang namanya uka iseng, Pak, sunggitai. Iseng mau nyoba, dikasih enggak. Nah, kalau itu pas saya iseng-iseng itu takutnya itu kok benar atau enggak itu permintaannya, tapi kan permintaan dianya maksudnya itu mintanya berani, saya mundur itu. Nah, pas saya pulang ketemu Pak Ustadz ada di sawah. Wah, kenapa nggak pakai baju telanjangan, pakai sempak? Kayaknya masih kondisi pakai sempak, pakai baju diting-ting, pakai sendal jepit, kolar-koler lah, dewekan wong luru gigi. Itu kenapa Bang Atim nggak pakai baju dulu, Bang Atim? Nah, ya kemauan kita sendiri. Kali udah panik gara-gara takut. Iya, takut ada apa-apa. Dari saya biar telanjang aja, pakai sempak, sayanya tuh ya sempak aja. Terus kita pulang itu ketemu Pak Ustadz.
Ya, Mang Atim tadi sudah bercerita dari perjalanan Mang Atim mencari ikan ya, Mang Atimnya Iya, di pantai, di kali pantai. pakik ya, Mang Kali Atim. pakik. Dari yang nemuin suara, Suara. manggil nama Mang Atim. Iya. Terus yang kedua itu Mang Atim nemuin kuntilanak merah sama Iya, anaknya. iya, anaknya. Yang ketiga sampai Kunurwo juga ada. Ada. Sama yang terakhir sekarang Iya. tadi Soalnya di pantai pasti banyak makhluk halusnya. sama Iya. makhluk yang masih yang terakhir mah nemuin Mang Atim ngelakuin sendiri lah ya. Iya, berarti ya, ngelakuin cari sendiri. Ya, Mang Atim, ada pesan-pesan nggak Mang Atim buat teman-teman cerita malam nih Mang Atim? Ya ada pesan-pesan saya. Kalau saya mentalnya kalau bangsa makhluk halus, kalau jiwa saya berani itu kalau mentalnya lemah, ya pasti ketakutan. Ya, Kalau saya kan orangnya beranian, orangnya mentalnya. Nah, mentalnya berani, ya pasti itu nggak takutan. Kalau orang lemah pasti ketakutan menghadapi bangsa makhluk itu. Masalah kan mental, mental saya kan ada yang merinding, yang ketakutan, pedih. Itu masalah mental itu. ya pada intinya teman-teman, ketika kita mental kita ini kuat, justru makhluk goib itu menjadi lemah. Untuk ke makhluk goibnya. Tapi ketika misalnya kita yang jadi takut, mental kita turun, justru di ini Mang Atim ya. Iya. Mandi takut-takutin yang Takut-takutin, serem juga ya. serem. Ya, buat teman-teman cerita malam, mungkin cerita kita sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa mengikuti episode-episode yang sudah di-upload di YouTube kami, yaitu di Catatan Kaki segmen cerita malam. Dan buat teman-teman khususnya orang Cirebon yang ingin bercerita, bisa hubungi nomor WA di sini ya. Oke, sekian dari saya Riko dan Mang Atim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.